Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem komputer, atau juga biasa kita sebut komponen komputer. Nah, di sini, sebelum kita dapat mengoperasikan komputer, kita harus tahu dulu sistem komputer atau komponen komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Nah, dapat kita lihat dari bagan yang sudah tampil di layar kita ini, hardware terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah hardware input, hardware proses, dan hardware output. Jenis ini dibedakan berdasarkan fungsi dari hardware tersebut. Kemudian kita pindah ke software. Software adalah perangkat lunak. Dalam hal ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada perangkat lunak yang bersifat sistem operasi dan perangkat lunak yang berbentuk program aplikasi. Nah, dan yang terakhir adalah brainware. Brainware ini adalah manusia atau orang yang mengoperasikan komputer tersebut. Nah, brainware ini juga dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada operator, yang kedua ada programmer, dan yang ketiga ada sistem analis. Mari kita simak penjelasan tentang hardware. Hardware. Secara umum, hardware PC terdiri dari di sini Bapak telah menuliskan bahwa hardware itu kita dapat mendefinisikannya sebagai peralatan fisik dari komputer itu sendiri, peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Adapun tadi jenisnya telah kita bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama hardware input, hardware proses, dan hardware output. Penjelasan untuk yang hardware input adalah proses memasukkan data ke dalam proses komputer melalui alat input. Kemudian kalau hardware proses, yaitu proses pengolahan data dengan alat pemrosesan yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasi, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage atau penyimpanan. Nah, yang terakhir jenisnya adalah hardware output, yaitu proses menghasilkan output atau hasil atau keluaran dari pengolahan data dengan menggunakan alat output, yaitu berupa informasi. Nah, di sini yang ada pada layar ini telah ditampilkan CPU. Nah, di dalam CPU banyak sekali komponen hardware-nya. Yang pertama ada casing, kemudian ada power supply. Power supply berfungsi sebagai penyuplai daya dari aliran listrik ke dalam komputer tersebut. Kemudian ada RAM. Nah, RAM di sini adalah kartu penyimpanan sementara. Ada video card, kemudian ada motherboard. Nah, motherboard ini adalah papan induk yang berisi komponen-komponen yang secara sistematis dan terangkai untuk menghubungkan seluruh komponen yang ada di dalam CPU. Kemudian ada CD atau DVD room. Nah, ini adalah alat untuk membaca media penyimpanan yang berupa CD atau DVD. Dan yang terakhir ada hard disk. Nah, hard disk ini adalah penyimpanan utama yang letaknya di dalam CPU. Nah, kemudian tadi kita telah menjelaskan beberapa bagian yang ada di dalam CPU. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya lebih jelas seperti ini. Nah, prosesor mungkin belum banyak yang tahu siswa-siswi.
Nah, sebenarnya prosesor atau otak di dalam sebuah komputer ya bentuknya seperti ini. Tidak besar, kecil sekali ini. Nah, kemudian di sini gambar jelasnya tentang hard disk. Kemudian di sini ada power supply yang tadi kita lihat. Kemudian ada motherboard. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita telah berbicara hardware. Hardware itu adalah perangkat keras yang berbentuk fisik. Bisa dilihat, bisa dipegang, kemudian bisa dipindahkan. Nah, di awal kita telah membahas bahwa hardware itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya. Kalau di layar ini yang telah Bapak tampilkan, contoh dari hardware input salah satunya adalah keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi sebagai alat input data dan perintah. Data apa yang dimaksud? Data bisa berupa teks, berupa angka, kemudian juga perintah dari tombol kombinasi. Kemudian yang termasuk juga di dalam hardware input ada mouse dan scanner. Kalau di hardware proses ada CPU. Nah, CPU ini tadi ini udah menjadi satu kesatuan, tetapi tempat untuk memproses data itu ada di prosesor. Dan yang terakhir ini jenis dari hardware output, yaitu yang ditampilkan di sini ada monitor. Nah, kenapa disebut hardware output? Karena data yang telah diolah nanti akan ditampilkan berupa visual atau tampilan ke dalam monitor. Perangkat lain selain monitor juga yang termasuk alat output ada speaker dan printer. Nah, di sini adalah alat-alat tambahan atau biasa kita sebut dengan peripheral. Nah, yang dimaksud dengan peripheral itu adalah alat-alat tambahan yang apabila tidak dipasang ke dalam komputer, maka dia tidak berpengaruh dengan kinerja komputer secara umum. Ada webcam, ini ada speaker, kemudian ada printer, ada headphone, dan lain sebagainya. Kira-kira cukup sekian penjelasan singkat dari Bapak tentang sistem komputer atau komponen komputer. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.